Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu sekeluarga. Amin. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Asih di Jombang, Jawa Timur. Mbak Asih menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya. Kejadiannya itu sekitar tahun 2001. Nah, Mbak Asih pada saat itu ini suka ikut sama ibunya bantu-bantu gitu ya. Jadi ibunya Mbak Asih itu adalah seorang penjual nasi sarapan. Kalau misal pagi hari itu suka mengegelar gitu ya, pakai meja dan yang lain-lain gitu ya. Sederhana begitu ya di depan rumahnya. Jadi jualan sarapan. Pelanggannya pun banyak, laris, bahkan gak cuma dari kampung itu, ada beberapa dari tempat lain datang ke rumahnya si Mbak Asih tadi untuk beli sarapan. Nah, ini selain ibu ngejual sarapan tersebut, ibu juga menerima undangan untuk masak gitu ya, untuk masak-masak saat misal ada acara hajatan atau ada acara apa, pokoknya di rumah salah satu warga di situ. Bahkan pelanggannya pun nggak cuma dari kampung tersebut, melainkan dari kampung yang lain. Nah, ini pada suatu hari ada salah satu tetangganya Mbak Asih ini meninggal dunia, dan orang tersebut itu adalah orang yang lumayan cukup disegani. Itu namanya katakanlah siapa ya? Mbah Wiryo begitu aja ya. Mbah Wiryo, kalau salah nama saya tuh lupa, belum nyatet soalnya. Tadi nama udah disamarin ya karena permintaan dari yang mengirim cerita. Nah, Mbah Wiryo ini adalah seorang dukun di kampung tersebut, dukun suwuk ya, dukun penyembuh. Dan ya orangnya baik dan sebagainya, bergaul dengan masyarakat, gak ada masalah apapun. Bahkan sama warga sekitar situ juga dianggap sebagai salah satu ya sesepuh lah, salah satu tetua di sana. Sering dimintain pendapat dan sebagainya. Nah, pada saat itu setelah Mbah Wiryo tadi lama banget sakit berbulan-bulan, akhirnya Mbah Wiryo itu meninggal. Dan Mbah Wiryo itu memang gak punya anak. Dia itu ada kerabat, cuman ya rumahnya itu jauh gitu ya. Dan waktu itu selama istrinya udah meninggal, selama Mbah Wiryo sakit tersebut, ini warga, karena memang Mbah Wiryo juga orangnya baik, ya warga juga sering dibantuin gitu ya, buat misal ada anaknya kenapa kesambet gitu, datang ke Mbah Wiryo, alhamdulillah sembuh gitu. Makanya warga pun percaya. Dan ya itu tadi, begitu Mbah Wiryo sakit, waktu itu setelah beberapa hari kok Mbah Wiryo nggak kelihatan, warga baru ngeh, ditengokin lah ke sana ke rumahnya, ternyata Mbah Wiryo itu sakit dan memang gak bisa ngapa-ngapain ya pada waktu itu. Dan ya sudah, akhirnya warga pun rembuk nih, yuk kita bahu-membahu bantuin Mbah Wiryo. Sampai berbulan-bulan itu tadi ya ngirimin makan, ada yang suka rela gitu ya. Ini pemuda-pemudanya yang memang baik-baik gitu ya, mereka tuh kadang bantu mandiin Mbah Wiryo dan sebagainya ya, termasuk bapak-bapaknya kayak itu. Bener-bener Mbah Wiryo itu diurusin sama warga selama berbulan-bulan tersebut. Tapi di situ tuh ada catatan, ada salah satu omongan dari tetua yang lain, kalian selama iniin Mbah Wiryo, selama ngurusin Mbah Wiryo itu hati-hati, ndak apa-apa, ngurus Mbah Wiryo itu baik, bagus gitu ya, cuman kalian juga harus hati-hati. Loh, hati-hati kenapa Mbah? Jangan megang tangannya dalam waktu yang lama, katanya begitu. Kayak misal orang salaman dipegangin begitu ya, kayak semacam orang akad atau apa, kata si Mbah, itu jangan. Megang tangan kalau misal buat ngebersihin, nyuciin begitu doang, itu ndak apa-apa. Tapi kalau misal Mbah Wiryo udah megang begini, segera lepasin, kata si Mbah itu. Dan hal itu memang terjadi, kata warga yang ngebantuin Mbah Wiryo, misal mandi atau apa gitu ya, atau mungkin ngebantuin nyuapin dan sebagainya.
hal itu dilakukan oleh Mbah Wiro. Mbah Wiro sendiri tuh udah ngomongnya itu udah susah, kayak udah kena stroke atau apa gitu. Nah ini kayak gitu, lagi nyuciin tangannya gitu kan, disabunin, itu tiba-tiba Mbah Wiro tuh megang begini. Untung masih pakai sabun, serepet, jadikan licin. Selamat lah, akhirnya laporan. Iya Mbah begini, yes untung kamu nggak megang tangannya lama. Mbah, emang kenapa sih Mbah? Mbah Wiro itu nggak punya keturunan. Dan dia berusaha mewariskan apa yang dia punya gitu ya. Dalam artian itu bukan warisan rumah atau apa. Warisannya itu warisan seperti itu. Ada ilmunya, ada peliharaan-peliharaannya segala macam. Nah itu makanya kalian hindari hal tersebut. Janganlah pokoknya, kata si itu ya. Berat soalnya jadi Mbah Wiro. Kalau kalian megang atau apa belum tentu kalian kuat. Bah, kalau misal kita nggak kuat gimana? Ya udah mati, kata si sesepuh itu. Akhirnya kan warga pada takut gitu ya. Dan memang Mbah Wiro tetap diurus seperti biasanya, tapi dengan catatan seperti itu, warga yang lain itu hati-hati banget. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin mau promo bawang goreng Nyai Wiji terlebih dahulu, mau numpang dagangan gitu ya. Bawang goreng Nyai Wiji, bawang goreng premium, tanpa campuran apapun, tanpa tepung, tanpa MSG, tanpa singkong dan sebagainya, benar-benar bawang murni seperti yang sudah disebutkan berulang kali. Untuk kawan-kawan kemarin yang sudah sempat memesan, terima kasih banyak pesanannya. Untuk kawan-kawan yang mungkin belum sempat memesan, ya ditunggu pesanannya. Dan untuk kawan-kawan yang sudah join jadi mitra Nyai Wiji di nyaiwiji.com, terima kasih banyak karena udah ya kita bermitra gitu ya. Kita belajar bersama, kita kerja sama, dan ya semoga kita bisa maju bersama. Itu aja, kita lanjut lagi cerita dari Mbak Asih tadi ya. Nah, setelah berbulan-bulan itu ya terjadi omongan-omongan juga. Ya ini Mbah Wiro sakit lama, dia nggak meninggal seperti itu, makin hari makin lemes gitu kan. Cuman yo kok nggak diambil-ambil gitu ya. Warga pun mulai ya ada yang capek, ada yang bosen dan sebagainya. Akhirnya kan mulai menurun nih orang-orang yang mau ngebantuin Mbah Wiro. Tinggal sedikit, nggak terlalu lama. Dan sebelum saat itu ada omongan-omongan dari warga, ya ini Mbah Wiro begini karena itu ilmunya itu belum diturunin, katanya begitu. Ilmunya itu belum diturunin, makanya ya seperti ini, meninggalnya itu susah. Tapi nggak apa-apa kok, yang namanya meninggal itu tetap meninggal gitu ya. Nggak ada urusan dengan hal seperti itu. Cuman ya ada warga yang bilang begitu, ini susah meninggal gara-gara ilmunya itu belum lepas, peliharaannya itu masih di situ. Dan akhirnya ya bukan sesuatu yang ditunggu-tunggu juga, tapi dibilang ditunggu ya enggak, dibilang enggak ya ditunggu. Mbah Wiro akhirnya meninggal. Dan saat meninggal itu geger begitu ya. Dan apalagi waktu itu ada omongan-omongan kalau wah ini Mbah Wiro meninggal belum sempat ngewarisin ilmunya. Akhirnya dia itu bakal, mereka itu peliharanya Mbah Wiro tadi bakal nyari inang baru nih. Itu kan warga akhirnya jadi lumayan cukup takut ya. Nah setelah itu, setelah Mbah Wiro meninggal, ibunya Mbak Asih baru dipanggil, Mbak, kami warga mau minta tolong ya, kalau mbaknya ini kan ya masakannya enak gitu, udah terjamin gitu. Ayo Mbak bantu-bantu di Mbah Wiro, katanya begitu kan. Dan akhirnya ya sudah, ibu pun tidak bisa menolak karena ya memang warga yang lain juga ngebantu gitu ya. Ya wis lah, nanti kami ke sana, kata si itu. Akhirnya apa? Ngajak Mbak Asih, biasa bantuin masak kan. Masak-masaklah si ibunya Mbak Asih waktu itu. Dan untuk acara ini ya, acara pemakaman itu kan biasanya kalau misalnya habis pemakaman, tuan rumah itu suka ya nyediain sesuatu lah ya, baik makanan atau makanan kecil dan sebagainya gitu ya. Meskipun yang ngelayat juga nggak berharap itu, tapi itu kayak semacam udah tradisi. Akhirnya apa? Ibunya Mbak Asih masak gitu, dibantu sama Mbak Asih. Dan ada sesuatu yang aneh waktu itu. Nah, Mbak Asih kan ya nggak ikut, dia lagi ngurusin masakan sama ibunya. Waktu itu mereka berdua itu lagi di dapur, beberapa ibu-ibu yang lain itu lagi ngurusin di ruang tengah. Jadi di belakang itu sepi.
Ibunya pun melipir sebentar gitu ya, nggak ngomong basi, cuman mau ke depan aja. Tiba-tiba itu kan Mbah Wiryo itu meninggal malam, sore gitu ya, dan dimakamkannya itu malam. Waktu itu Mbak Asih di sana itu malam, cuman belum malam-malam banget, baru sekitar jam 9. Mbak Asih di belakang rumah itu sendirian, tapi di ruang tengah itu kelihatan karena pintunya dibuka. Jadi nggak merasa takut lah. Tiba-tiba Mbak Asih itu mendengar dari arah kamar mandi itu ada bunyi kerupiak-kerupiuk, orang lagi main air, kayak orang lagi cuci kaki semacam itulah. Mbak Asih pun awalnya nggak nyadar dengan hal itu gitu ya. Sampai akhirnya dia pikir-pikir, ini kerupiak-kerupiuk air di kamar mandi kok lama banget ya, kok suwe gitu. Lagi ngopo gitu ya, lagi wisuh, lagi cuci kaki atau lagi apa. Dan Mbak Asih pun penasaran akhirnya. Begitu suara itu berhenti, Mbak Asih nengok ke sana, ke arah kamar mandi. Begitu ditengok ke arah kamar mandi, bak mandinya itu kosong. Jadi memang sebelumnya selama Mbah Wiryo itu sakit, ya ini warga yang bantu-bantu bersihin Mbak Wiryo gitu ya, itu ngambil airnya kan bukan dari bak kamar mandi, melainkan langsung dari sumur di situ. Jadi ya bak kamar mandinya memang kosong, dan anehnya lagi di kamar mandi itu hawanya itu panas banget, kayak seolah-olah di balik tembok itu ini kayak ada semacam tungku atau apa gitu ya, tempat masak kayu dengan api yang besar. Temboknya itu panas banget, kata si Mbak Asih. Loh, kok temboknya panas banget begini? Akhirnya Mbak Asih kan keluar gitu ya, keluar lagi di situ, dan warga yang beberapa ibu-ibu pun balik lagi ke area belakang. Mbak Asih nggak sendirian, cuman Mbak Asih nggak cerita-cerita masalah itu. Dan akhirnya ini karena udah selesai semua, sekitar jam 10 malam Mbak Asih itu pulang ke rumah. Nah, pulang ke rumah, udah tidurlah Mbak Asih, itu nggak mengalami apapun waktu itu. Ya biasa aja gitu ya, cuman capek dan sebagainya. Besok itu diminta lagi sama warga buat masak itu. Pagi masih bisa jual sarapan, malam harinya bantu-bantu itu di rumahnya Mbah Wiryo tadi gotong royong. Nah, di malam kedua itu kan udah dimulai ada acara tahlilannya gitu ya. Tahlilan selama 7 hari. Nah, ini selama Mbak Asih kan masak di belakang sama ibu. Warga kan bapak-bapak begitu ya, terutama itu kan pada acara tahlilan itu di ruang depan sama di teras di sana, di luarnya. Nah, ini di tengah-tengah acara tahlilan tersebut menjelang selesai, warga itu mendengar semuanya di atap rumah itu kedengeran kayak ada sesuatu yang yaitu gede gitu ya, kayak ada cakarnya. Ini tuh kayak nyakar-nyakar genteng, dan akhirnya apa, acara tahlilan yang tadinya berjalan itu sempat berhenti, drep. Gak ada suara apapun kan. Mbak Asih di belakang, loh kayaknya tadi belum selesai, kok udah berhenti gitu kan. Ada apa gitu, bertanya-tanya, ya ngelongok-ngelongok begini, sampai akhirnya apa, dilanjutin lagi gitu ya. Ayo lanjut lagi, ada yang menginstruksikan seperti itu. Ayo dilanjut lagi, jangan berhenti, jangan berhenti. Orang dibocok lagi, lebih kencang malah, dan diulang-ulang terus waktu itu. Sampai akhirnya apa, suara yang di atas itu hilang dengan sendirinya. Ya lagi-lagi warga itu mungkin peliharaannya Mbah Wiryo kali. Seperti itu ya, Mbak Asih yang di belakang mendengar itu sama ibunya kan ya ketakutan. Untung acara masak-masak, goreng-goreng buat ini ya, pacetan ya, buat hidangan di situ, cemilan itu udah selesai. Udah masak, masuk semuanya, Mbak Asih sama ibunya pun masuk ke ruang tengah. Nah, di situ tepat di depan kamarnya Mbah Wiryo. Mbak Asih itu inget banget saat Mbak Asih memang nggak ngelihat secara langsung lama begitu, ndak ya, saat Mbah Wiryo baru meninggal. Saat pertama kali masuk ke sana kan belum dimakamkan. Mbak Asih itu melihat jenazahnya gitu ya, itu tergeletak di kamar tersebut, dan kayak ada semacam tradisi di situ dikasih lampu minyak itu di bagian kepalanya di sana. Nah, Mbak Asih saat lagi di situ lagi duduk di ruang tengah tersebut itu kan ngelamun
sambil nungguin itu bapak-bapak selesai ya acara di depan, nanti habis itu kan sama ibu-ibu yang lain itu beberes. Itu ngelamun ngeliatin ke arah kamar. Kamar itu ditutup. Kamarnya nggak ditutup, cuman ada korden, itu kebuka sedikit lah, mungkin setengah begitu, cuman setengah dibuka. Dan Mbak Asih itu melihat di bagian kepalanya Mbah Wiryo. Mbah Wiryo itu belum dimakamkan, bahkan apa? Kondisi mukanya itu kebuka dan ininya tuh diikat, tapi udah meninggal gitu ya. Udah meninggal, ininya diikat, di bagian mulutnya itu disumpel kapas. Di atasnya itu ada lampu minyaknya. Itu yang dilihat sama Mbak Asih. Iya ya Mbah Wiryo, kasihan ya, meninggalnya itu lama. Itu dalam batinnya itu ngomong sendiri seperti itu. Meninggalnya lama lah, kasihan lah. Ya semoga dipercepat, sempat ngedoain begitu juga. Dan sampai akhirnya Mbak Asih itu baru nyadar. Loh, Mbah Wiryo kan bukan udah dikuburin ya. Langsung Mbak Asih mikir, nah begitu ngadep ke sana lagi, ruangan itu tuh kosong. Tapi apa Mbak Asih nyium ada bau. Nah di acara itu nggak memakai bau-bauan seperti bau kemenyan atau bau ukup atau apa gitu ya. Pokoknya wangi-wangi yang bernuansa mistis seperti itu enggak. Tapi setelah Mbak Asih ngelihat itu tadi, Mbak Asih itu mencium satu aroma yang nyengat banget waktu itu. Aromanya itu apa? Aroma sate hangus, aroma daging yang terbakar, ada campur aroma kemenyannya seperti itu. Yang dicium oleh Mbak Asih itu kok bau gosong ya, bau daging gosong, kata Mbak Asih. Panik kan dia, meskipun baru sadar dari itu ngelihat Mbah Wiryo. Dia langsung ke belakang, barangkali memang ada yang gosong atau bagaimana. Ditengok di belakang, itu ndak ada apapun. Nggak ada, maksudnya udah bara dan yang lain-lain itu udah mati. Kompor juga semuanya udah mati. Apa sih, nyari apa? Ibu kan nanya kan, sih kamu nyari apa? Bu, bau gosong bu, bau daging gosong katanya. Ibunya nggak nyium apapun. Jadi yang nyium waktu itu cuman Mbak Asih. Tapi udah, karena acara udah selesai, mereka pun ke depan buat beres-beres gitu ya. Begitu udah selesai beres-beres, pulanglah Mbak Asih sama ibu. Pulang ke rumah, ya ibu sempat nanyain masalah tadi. Mbak Asih juga cerita, Bu, aku itu tadi ngeliat Mbah Wiryo di kamar, katanya gitu. Lah, seorang udah meninggal. Ya udah gitu, nggak apa-apa, Mbah Wiryo sakit aja nggak bisa bangun, kata ibu kan. Gimana udah meninggal, udah dimasukin ke tanah, masa iya bangun lagi? Itu mungkin itu kamu kali ya, kalau enggak itu Mbah Wiryo lagi pulang. Ibunya tuh ya begitulah, campur aduk pendapatnya, dan Mbak Asih ya menerima dengan biasa. Sampai akhirnya malam itu dia pun istirahat, dia pun tertidur. Di dalam tidurnya Mbak Asih itu bermimpi dia ketemu sama Mbah Wiryo. Dia tuh lagi duduk gitu ya di depan rumahnya. Ada Mbah Wiryo di depan sana dengan bukan muka yang pucet, bukan muka yang menyeramkan. Justru mukanya itu bahagia, riang gitu ya. Mukanya itu kayak orang seneng lah begitu. Dan si Mbak Asih itu dikasih sesuatu. Ada bungkusan warna hitam di sana, kantong-kantong hitam, kantong kecil. Duk, ini buat kamu ya, buat pegangan kamu gitu kan. Mbak Asih nerima kantong tersebut. Oh nggih Mbah, matur nuwun Mbah. Diterima. Begitu diterima, Mbak Asih itu langsung bangun dengan yaitu tadi, ndak tahu tiba-tiba takut bukan main gitu ya. Karena mimpi ketemu sama orang yang barusan meninggal dan dikasih sesuatu seperti itu. Itu gemeteran tangannya si Mbak Asih begitu bangun itu tadi, dan dia lagi-lagi nyium bau sate kebakar. Sate kebakar, sate gosong gitu ya. Baunya itu seperti itu, campur ada kemenyannya. Dan kok baunya begini ya? Dicium tangannya Mbak Asih, dan bau itu datang dari Mbak Asih. Nah, nanti ya Mbak Asih itu intinya ada hubungannya, nanti dia tuh pakai gelang karet dulu ya, tahun 2000-an itu kan masih banyak gitu ya. Masih banyak yang make lah. Nah, itu pakai gelang karet.
Dan akhirnya apa? Mbak Asih seperti itu kan, tangannya itu bau gosong, benar-benar bau gosong. Dan saat ke tempat yang lain, Mbak Asih itu nanyain, "Bu, tanganku kok bau seperti ini ya? Bu, ke tanganku bau seperti ini." Ibunya itu nggak nyium apapun gitu. Orang nggak bau apa-apa sih, orang nggak bau apa-apa, kata si ibu. "Ibu, aku tadi mimpi ketemu." "Mimpi apa kamu?" "Aku mimpi ketemu sama Mbah Wiryo, Bu. Begini, dia tuh ngasih sesuatu kantong." Nah, ibunya kan khawatir, bapaknya juga mendengar hal itu. Jangan-jangan gitu kan, ini soalnya Asih tuh merasa ada bau ini, ada bau sate gosong, dan itu bau kemenyan, ada sesuatu nih, jangan-jangan. Nah, ibu pun sama bapak mulai berpikir, akhirnya ngedatengin si sesepuh yang satunya yang bilang, "Hati-hati ya kalau misal begini, dikonsultasikanlah ke sana. Begini Mbah, ada satu lagi itu yang namanya Mbah Buyut Kromo biasa dipanggil, atau Mbah Kromo, itu sama seangkatan dengan Mbah Wiryo tadi, cuman lebih muda lah si Mbah Kromo ini. Dan ya begitulah, yang tadi ngomong ini itu salah satunya itu Mbah Kromo. Dan Mbah Kromo juga termasuk orang yang ya ikut berjibaku di proses pemakamannya si itu, bahkan ya ikut ngerawatin dan sebagainya. Nanti Mbah Kromo ngecekin untuk sesuatu yang gak kelihatan ya, nanti diceritakan ke warga. Dan waktu itu konsultasilah sama Mbah Kromo, "Mbah, begini Mbah, anak saya Asih itu kok dia mimpi seperti ini. Nah, setelah mimpi ini dia itu katanya merasakan begini-begini Mbah. Dan bau itu nggak cuman sekali sekarang, tapi sebelumnya Mbak Asih itu, anak saya itu juga udah nyium gitu kan. Terus kamu terima ndak?" Ditanya kan sama Mbah Kromo. "Aku terima Mbah." Waduh, itu Mbah Wiryo. Ya Mbah Wiryo memang udah meninggal, tapi ada sisa-sisa yang masih hidup di sana, memang masih ada di situ. Dan karena Mbah Wiryo itu kan belum mewarisi, belum mindahin gitu ya, apa yang dipunya ke siapa ahli warisnya gitu. Dan kenapa Mbah gitu kan? "Jangan-jangan itu udah berpindah ke kamu," kata si itu kan. "Sini, coba, sini." "Iya Mbah, mana tanganmu?" katanya begitu. Dibuka begini. "Oh iya betul, itu bukan di tanganmu," katanya, "tapi nempel di satu benda itu gitu kan, di satu benda. Nah, kamu saat mimpi nerima itu, kamu pakai tangan mana?" Ditanya begitu kan, udah jelas-jelas padahal nunjukinnya tangan ini. "Aku pakai tangan kanan Mbah, namanya juga menerima." "Oke, berarti bener kan tangan ini?" "Iya betul Mbah, tangan ini ada sesuatu yang nempel di sana," katanya. "Bukan di tanganmu, tapi di benda lain." Dan itu karet gelang, bukan karet gelang, gelang yang terbuat dari karet yang warnanya hitam, yang dulu itu sempat ngetren gitu kan. Itu nempelnya di situ. "Lah Mbah, terus ini gimana Mbah?" "Ya wis, nanti kita coba ya, kita lakukan acara pembersihan, kita lakukan larung tempuran namanya." Jadi larung tempuran itu membuang suatu benda yang dianggap bermasalah begitu ya, itu di pertemuan sungai di sana. Dan di kampungnya si Mbak Asih itu ada di situ. Dan itu kapan Mbah? "Nanti malam Selasa Kliwon," kata si mbahnya begitu. Nah, itu lumayan cukup lama nunggunya, tapi ya Mbak Asih ditenangin sama Mbah Kliwon, "Udah ndak apa-apa." Jadi begini, salah satu kelebihan dari Mbah Wiryo itu adalah saat dia menolong seseorang, berusaha ngobatin atau apa, nah Mbah Wiryo itu akan mencium sesuatu, akan nyium aroma. Sekiranya orang tersebut itu baunya sate gosong, ya Mbah Wiryo akan bilang, "Ini susah," begitu ya. Karena apa? Itu salah satu penanda kematian di matanya Mbah Wiryo. "Dan sekarang kamu nyium itu," kata si Mbah Krom. "Hah, nyium ini Mbah?" "Iya, berarti aku bukan." "Itu sebagai tanda awal. Nanti ke belakang kamu akan mulai sering nyium bau orang itu baunya sate gosong. Nah, biasanya
Kemungkinan ndak 100%, tapi ya 50% ke atas orang itu kemungkinan bakal meninggal dalam waktu dekat. Itu kata Mbah Kromo. Masa iya sih? Tapi itu menakutkan lah untuk Mbak Asih ya. Waktu pun berjalan sambil nunggu itu. Bener. Aku itu papasan sama warga atau ngikutin warga di belakang. Memang gak sering, tapi aku nyium bau sate gosong itu di badan mereka. Dan bener aja, meninggal orang itu, kata Simbas. Dalam hitungan hari ke depan itu udah meninggal. Jadi dalam waktu sekitar 2 minggu, itu 2 orang udah dicium aromanya gitu, itu bau sate gosong itu, dan orang itu tuh meninggal. Ya, itu kan bikin stres Mbak Asih ya, ngomong sama orang tuanya begini-begini. Dan terakhir itu apa, yang dicium itu adalah, yang keluar aroma itu adalah ibunya Mbak Asih, mohon maaf, adalah bapaknya Mbak Asih. Kok bapak bau sate gosong? Jangan-jangan begitu kan, nyium sendiri, aduh jangan-jangan bapak mau meninggal gitu kata Mbak Asih. Akhirnya apa? Dia lari sendiri ke Mbah Kromo. Mbah, aku nyium bau sate gosong Mbah. Cuman ini kali ini sate itu bau sate ini datangnya dari bapak Mbah. Aku ndak mau, pokoknya aku ndak mau. Itu nangis sih Mbak Asih di situ. Wis nduk, kamu tenang. Udah sabar. Mbah, Selasa Kliwon itu masih lama, kata Mbak Asih gitu ya. Selasa Kliwon itu masih lama Mbah. Gimana Mbah, aku maunya sekarang, aku ndak mau. Oh ya sudah, kata Mbak Kliwon. Ya sudah, gimana Mbah? Ya udah sekarang, nanti malam. Kalau kata Mbak Kliwon gitu, nanti malam. Loh Mbah, tapi kan Selasa Kliwon masih lama. Ya sudah apa-apa, sebenarnya nggak harus Selasa Kliwon, kata si Mbah Wironya begitu. Loh kok begitu Mbah? Ya ndak apa-apa, kata si Mbah. Ya wis nanti malam gitu. Nanti malam Mbah. Mbak Asih udah pengen buru-buru cepet-cepet, cuman kok terlalu mendadak loh. Kok nanti malam langsung gitu? Iya nanti malam gitu, kita adakan itu larung tempuran, kata si Mbah itu. Tapi gimana ya Mbah, aku takut Mbah, kata Mbak Asih. Ya sudah, ndak usah takut, udah ndak apa-apa. Bapakmu bau sate gosong, udah ndak apa-apa, katanya begitu kan. Udah, kamu tenang aja. Kamu bilang sama orang tuamu nanti malam, buat acara nanti malam kau siapkan begini-gini, ada kembang setaman atau apa pokoknya banyak syaratnya itu dibawa. Akhirnya apa? Disiapkan. Mbak Asih pulang ke rumah, ngomong sama bapak sama ibunya mengenai rencana larung tempuran. Setelah lumayan cukup lama ngumpulin ini karena mendadak banget ya. Akhirnya apa? Udah terkumpul semuanya sore hari dan malam itu beberapa warga itu pun juga pada ikut. Jadi ritualnya itu dilakukan tengah malam, hampir jam 12 warga itu pada kumpul, beberapa doang, nggak semuanya. Termasuk bapaknya Mbak Asih juga ikut, ibunya juga ikut, ya tentu saja Mbak Asih sama beberapa tetangga di situ. Nah, jam setengah 12 mereka pun pergi ke sana, ke arah sungai. Sungai yaitu tadi yang ada ada pertemuan arus di situ, itu disebut tempuran. Dan akhirnya sudah jam 12 malam tepat, Mbak Asih disuruh sama Mbah Kromo, "Dok, sini kamu jalan ke situ. Nah, sampai sebatas pinggang aja," kata si Mbah Kromo tadi. Mbak Asih pun nurut. Berjalan sampai sebatas pinggang, mirip kayak mau dibaptis gitu ya. Dibawa ke situ dan mana gelangnya. Akhirnya Mbak Asih kan begini, dilepas aja Nduk. Dilepaslah sama si Mbak Asih. Begitu dilepas, Mbah Kromo itu udah nyiapin kayak semacam kain, dan gelang itu ditaruh di situ, di dalam kain tersebut, dilipat begitu kan. Nah, ini kembang setaman dan yang lain-lain itu udah dilarung begitu ya, udah ditumpahin di sana, udah ke bawah arus gitu. Dan arusnya memang waktu itu airnya itu tidak terlalu banyak, sedikit. Dan akhirnya apa? Si gelang tadi dibalikin sama Mbah Kromo ke Mbak Asih. "Sekarang kamu lempar," katanya. "Kamu lempar, kamu buang, dan kamu bacalah doa ikhlas," katanya begitu. Bilangnya seperti itu, doa ikhlas, kata si Mbah Kromo. Begitu doa ikhlas itu dibaca, gelang yang udah dibungkus tadi pun dilempar ke arah sungai, dan
Begitu dilempar ke arah sungai, air sungai yang itu kejatuhan gelang tersebut itu kayak mendidih, tiba-tiba kayak panas begitu kan, dan di situ tercium dari sana itu tercium bau itu tadi sate gosong yang campur kemenyan gitu ya, sate gosong campur kemenyan yang begitu kuat. Baunya begitu, terus udah yuk sekarang naik, kata Mbah itu ya. Akhirnya Mbak Asih pun naik lagi. Begitu Mbak Asih naik, disuruh mundur ini rombongan ini, Mbak Asih sama warga. Mbah Kromo itu di situ tetap tetap berdiri di pinggir sungai di sana lumayan cukup lama. Jangan pulang dulu ya, dibilanginnya begitu. Dan Mbah Kromo berdiri itu sekitar setengah jam lah di sana. Lumayan cukup lama. Mbak Asih juga harap-harap cemas, ini berhasil nggak ya, semoga berhasil. Dan akhirnya selesai. Mbah Kromo pun, ayo kita pulang. Mbah, pripun Mbah, gimana Mbah? Udah ndak popo katanya, udah ndak popo, itu udah dilarung. Jadi sebagian dari yang Mbah Wiryo punya itu memang masuk ke gelang tersebut, dan sekarang gelangnya udah dibuang, udah dilarung, udah dibalikin lagi ke alam sana, kata si Mbah Wiryo, kata Mbah Kromo. Dan terus ini ndak apa-apa Mbah, ndak apa-apa katanya begitu kan. Dan bau sate gosong yang ada di bapaknya itu hilang, udah nggak ada. Tapi Mbak Asih itu terlalu takut buat menyampaikan hal itu ke orang lain gitu ya. Ya karena itu benar-benar sesuatu yang menakutkan. Aku nyium bau itu di badan orang lain dan orang lain tersebut itu meninggal. Aku nyium bau di bapakku sendiri, ya semoga tidak terjadi apa-apa gitu ya. Dan akhirnya sudah, waktu pun berjalan sampai pada suatu hari rumahnya Mbah Wiryo itu kan jadi kosong. Memang ada kerabat-kerabat jauhnya itu, ya mungkin mereka itu para pewarisnya ya, tapi sepertinya mereka itu orang yang sudah mampu dan gak tertarik dengan itu rumahnya Mbah Wiryo tadi. Alhasil rumah itu kan kosong. Nah, kosong karena Mbah Wiryo itu adalah orang yang sudah berjasa buat warga situ, ngebantu ya kalau misalnya ada orang sakit dulu gitu ya, semasa hidupnya itu nyembuhin perantaranya Mbah Wiryo. Warga kan ya pengen balas budi dan sebagainya. Lagian ini rumah kalau misal dibiarkan kosong itu kan bakalan serem ya, bakalan gimana, dan sayang nanti rusak. Warga pun ya sebulan sekali kerja bakti, nggak laki-laki, nggak perempuan, pokoknya yang mau ikut-ikut. Perempuan biasanya nyuguhin konsumsi, laki-lakinya itu yang bekerja di sana. Nah waktu itu Mbak Asih juga terlibat, Bapak juga terlibat. Ya namanya konsumsi kadang kan ngedrop ke sana ke bagian belakang gitu kan. Nah saat masuk ke rumah tersebut mau ke belakang sana, Mbak Asih itu ngelewatin kamarnya Mbah Wiryo, dan di situ ada yang manggil, "Duk." Mbak Asih kan nengok ke sana, "Duk, sini sebentar." Mbak Asih yang dilalahnya tuh nurut gitu, padahal tahu itu Mbah Wiryo, tapi lagi-lagi kayak dibikin lupa. "Nji Mbah, enten apa Mbah?" gitu kan. "Ada apa Mbah?" "Si Mbah minta satu," katanya begitu kan. "Oh nji Mbah, nji Mbah." Akhirnya apa? Begini ditaruh di meja, di seolah-olah Mbah Wiryo itu duduk di sana. Dan begitu ini tangannya Mbak Asih itu dipegang. Dep, begitu dipegang, kecium lagi bau itu, bau sate gosong, langsung dibeginiin, ditarik tangannya. Ini nampan yang dibawanya ya karena lagi narik begini akhirnya nggak seimbang kan, terang pecah semuanya. Bukan pecah, tumpah intinya, ada yang pecah ada yang enggak. Warga kan jadi pada masuk, kenapa. Mbak Asih baru nyadar di kamar itu tuh udah kosong, bahkan ranjangnya pun nggak ada, mejanya itu nggak ada, itu dijual gitu ya, dijualin ya untuk tambah-tambah untuk acara nanti 40 harinya Mbah Wiryo dan sebagainya, untuk kebutuhannya Mbah Wiryo sendirilah. Itu udah nggak ada loh. Tadi cerita lah, aku tadi melihat begini dan bau sate gosong sama kemenyan tersebut sempat muncul lagi di hidungnya Mbak Asih selama beberapa bulan ke sana. Dan ya begitu, udah ngomong sama Mbah Kromo pun nggak ngerti gitu ya, aku nggak ngerti gimana gitu.
ya wis kamu terima aja lah. Dan ya karena memang bau yang seperti itu bukan datang dari keluarganya sendiri, makanya Mbak Asih ya udah tenang-tenang aja gitu ya. Ketemu, oh tetangga yang bau seperti ini, Mbak Asih pun diem aja. Dan kata Mbak Asih, mungkin 4 di antara 5 yang dicium baunya itu beneran meninggal dalam waktu dekat. Enggak semuanya, tapi meninggal itu tadi 4 dari 5 lah kata Mbak Asih. Itu aja satu cerita dari Mbak Asih. Kalau sekarang Mbak Asih itu udah sembuh, dan sembuhnya itu dengan sendirinya, bukan diobatin sama Mbah Kromo dan sebagainya gitu ya, bukan pengobatan kedua dan yang lain-lain, tapi itu sembuh dengan sendirinya. Yaitu Mbak Asih itu udah nggak terlalu terganggu dengan itu, dan akhirnya memang nggak nyium apa-apa, tahu-tahu tetangganya meninggal, padahal kemarin baru ketemu, nggak ada bau apa-apa seperti itu. Itu aja. Terima kasih Mbak Asih atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji tentu saja terima kasih banyak. Yang belum sempat memesan ditunggu pesanannya, yang sudah join jadi mitra juga terima kasih, yang belum join ditunggu join di nyaiwiji.com ya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.